Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika, matematika asik dan menyenangkan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang koordinat kartesius. Sebelum membahas tentang apa itu koordinat kartesius, kalian mungkin bisa membayangkan sebuah kapal, sebuah kapal yang sedang berlayar di lautan lepas. Kalian tahu di lautan lepas kiri, kanan, depan, belakang itu hanya air. Beda dengan di darat, di mana di darat bisa dilihat apa? Ada jalannya. Sedangkan di lautan itu tidak ada jalan, sehingga mau kemana mereka menuju itu tidak tahu arah kiri, kanan, utara, selatan. Nah, untuk memudahkan perjalanan mereka menggunakan alat yang disebut radar. Alat yang disebut radar. Nah, radar ini menggunakan konsep pembelajaran koordinat kartesius. Begitu pula dengan pesawat terbang, tidak tahu arahnya mau kemana, hanya ada udara yang luas. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian juga melihat sekarang ini ada yang namanya Google Map. Nah, Google Map ini juga memanfaatkan koordinat kartesius. Baiklah, untuk lebih memudahkan kita akan mempelajari apa itu koordinat kartesius. Selamat menyimak. Baiklah, kita mulai saja untuk pengertian koordinat kartesius. Istilah koordinat kartesius adalah latinisasi untuk Descartes. Siapa itu Descartes? Descartes ini adalah seorang ahli matematika dari Prancis. Nah, untuk mengenang jasa-jasa beliau, maka ada istilah penggunaan nama koordinat kartesius, karena beliau yang menyumbangkan bagaimana menggabungkan aljabar dan geometri dalam matematika. Koordinat kartesius digunakan untuk menentukan objek titik-titik pada suatu bidang dengan menggunakan dua bilangan yang biasa disebut dengan koordinat x. Biasa disebut dengan koordinat x. Nah, ini atau dan koordinat y dari titik-titik tersebut. Nah, jadi koordinat kartesius digunakan untuk menentukan objek titik-titik pada suatu bidang menggunakan dua bilangan yang disebut dengan koordinat x dan koordinat y. Untuk mendefinisikan koordinat diperlukan dua garis berarah tegak lurus. Apa sih tegak lurus? Ya, tegak lurus seperti ini. Ada garis tegak dan garis lurus. Ya. Nah, ini. Tegak lurus satu sama lain dan memiliki arah. Nah, memiliki arah. Kiri, kanan, atas, bawah. Dan panjang unit yang dibuat tanda-tanda pada kedua sumbu tersebut. Nah, ini dikasih tanda-tanda. Nah, seperti itu. Nah, ini koordinat kartesius. Perhatikan. Seperti ini. Nah, ini ada dua garis yang saling tegak lurus. Ya. Jadi, kalau kalian perhatikan, ya. Kalau kalian perhatikan ada dua garis yang saling tegak lurus. Yang pertama, ini garis tegak memiliki disebut sumbu Y. Nah, ini sumbu Y. Dari bawah ke atas, ini sumbu Y. Dan yang lurus ini sumbu X. Ya, sumbu X. Nah, itu. Nah, dalam koordinat kartesius ini coba perhatikan ada titik A, titik B, C, D, E, F, G, dan H. Coba kita perhatikan. Titik A. Nah, titik A ini, titik A berjarak 3 satuan dari sumbu Y dan berjarak 5 satuan dari sumbu X. Nah, ini titik A. Dari sumbu Y, ini kan sumbu Y ini jaraknya 3 satuan. 1, 2,
3. Nah, itu 3 satuan dari sumbu Y. Dan 5 satuan dari sumbu X. Nah, ini sumbu X nih. Berarti 5 satuan dari sumbu X 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini titik A. Bagaimana dengan titik B? Nah, kita lihat titik B, sumbu Y. Dari sumbu Y berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 satuan dari sumbu Y katanya. Titik B berjarak 5 satuan dari sumbu Y. Dan 7 satuan dari sumbu X. Benar tidak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Coba perhatikan titik C. Nah, ini titik C berapa nih? Dari sumbu Y. Dari sumbu Y 1, 2, 3. Nah, nih, titiknya di sini nih. Dari sumbu X 1, 2, 3. Maka titik C adalah 3,3 4 satuan. Nah, ini di sini ini sama nih. 4 satuan dari sumbu Y. Titik D. Ya, titik D katanya 7 satuan dari sumbu Y. Dari sumbu Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, 7. Nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini titik D. Titik D 7 satuan dari sumbu Y dan 7 satuan dari sumbu X. Nah, titik E. Nah, tentu kalian sudah bisa sekarang. Titik E dari sumbu Y itu 6. Ya. Dari sumbu Y 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dari sumbu X 1, 2, 3, 4. Nah, itu ya 3 satuan. 4 satuan ini bukan 3 nih. Nah, 4. Ya. Terus titik F 5 satuan dari sumbu Y. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Dan 6 satuan nih. Bukannya 5 nih. Ini salah nih. Ini 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu. Lanjut, titik G. 4 satuan dari sumbu Y. Dari sumbu Y. 1, 2, 3. Nah, ini 3 nih. Nah, bukannya 4 nih. 3. Ya. Dan dari sumbu X 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini 5. 5. Untuk H, 5 satuan dari sumbu Y. Dari sumbu Y 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Dari sumbu X 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ternyata 7. Bukan. Nah, itu jarak di dalam sumbu X. Ini sumbu Y yang tegak dan ini sumbu X yang lurus. Oke, kita perhatikan lagi. Posisi titik pada koordinat kartesius ditulis dengan pasangan berurutan. Ditulisnya X, Y. Nah, seperti ini. Ini X, Y. Bilangan X menyatakan jarak titik dari sumbu Y. Nah, yang X ini jarak titik dari sumbu Y. Ya kan? Dan bilangan Y menyatakan jarak titik dari sumbu X. Nah, perhatikan yang A. X-nya berapa? Jarak dari sumbu Y. Nah, berapa nih? 1, 2, 3. Nah, maka X-nya 3. Koma. Dan bilangan Y ini jarak dari sumbu X. Berapa jarak dari sumbu X? 1, 2, 3, 4. Maka ini 3,4. Ini yang disebut dengan titik koordinat. Berapa yang B? Nah, kita lihat saja di sini X. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini 5. Koma. Dari sumbu X berapa? Dari sumbu X 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah,
5,6. Nah, itu. Nah, ini berapa? Perhatikan untuk yang C. Berapa dari sumbu Y? 1, 2, 3, 4. Nah, karena dia ke kiri, maka negatif 4. Kan? Nah, ini 1, 2. Nah, berarti 2 ke atas. Jadi kalau ke kiri dari titik ini, berarti dia negatif. Coba lihat yang D. Yang D-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Negatif 7. Ya. Terus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini 6. Nah, ini untuk yang D. Yang E berapa? Coba lihat dari sumbu Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, negatif 6 ke kiri. Terus dari sumbu X 1, 2, 3, 4. Karena ke bawah maka dia negatif 4. Ya. Dan yang F-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Negatif 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Negatif 6. Nah, karena dia ke bawah. Terus yang G berapa yang G? Perhatikan di sini dari sumbu Y. 1, 2, 3 ke kanan. Dia positif. 1, 2, 3, 4, 5. Negatif 5 karena ke bawah. Yang H berapa? Yang H-nya dari sumbu Y. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, dari sumbu Y. Berarti 5 ke kanan. Dari sumbu X 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuh 7. Maka negatif tuh 7. Nah, ini semua disebut titik koordinat. Ya. Oke, lanjut. Titik-titik koordinat ini ya. Sumbu X dan sumbu Y membagi menjadi 4 bidang. Nah, lihat di sini ada bidang 1, bidang 2, bidang 3, dan bidang 4. Bidang 1, perhatikan tadi. Berapa ini yang A? Koordinatnya berapa tadi yang A? 3, 5. Nah, yang B di sini berapa? 5,7. Yang C berapa di sini tadi C? C-nya berapa? 1, 2, 3, 4. Negatif 4,3. Nah, yang D berapa? Negatif 7,7. Nah, yang E berapa? Yang E di sini berapa? Negatif 3, negatif 6. Yang F berapa? Negatif 5. Nah, ya. Oke, yang E berapa nih? Dari sumbu Y. 1, 2, 3, 4, 5, negatif 6. Dan sumbu X-nya negatif 3. Yang F-nya berapa? Negatif 5, negatif 5. Oke, yang G-nya berapa? Perhatikan di sini dari sumbu Y. 1, 2, 3. 3. Dari sumbu X 1, 2, 3, 4. Ke bawah negatif 4. Yang ini 5, negatif 6. Nah, perhatikan pembagian kuadran-kuadran ini. Kalian amati. Untuk kuadran 1 itu X-nya positif. Nah, lihat X-nya positif katanya. X-nya positif dan Y-nya juga positif. Maka ini berlaku X-nya positif dan Y-nya positif. Bagaimana dengan kuadran 2? Perhatikan di sini. Negatif 7,7. Min 4,3. Nah, di sini berarti
min X, Y itu ada di kuadran 2. Perhatikan yang kuadran 3, X dan Y-nya sama-sama negatif. Maka ini min X, min Y. Dan di kuadran 4, X-nya positif dan Y-nya negatif. Nah, ini kalian bisa bandingkan, bedakan perbandingan kuadran atau pembagian bidang-bidang pada koordinat kartesius. Yang di sini tadi bidang 1. Yang di sini bidang 2. Ini bidang 3, di sini bidang 4. Bidang 1, X-nya positif, Y-nya positif. Bidang 2, X-nya negatif, Y-nya positif. Bidang 3, X-nya negatif, Y-nya negatif. Dan bidang 4, X-nya positif, Y-nya negatif. Sampai di sini. Paham ya? Oke. Oke. Jadi, kalau kita mau tuliskan lagi, maka kalau kita lihat A, nah perhatikan ini, kalau kita jelaskan, A ada di kuadran 1. Ya. Koordinatnya berapa? Tadi A itu 3,5. B ada di kuadran 1. Koordinatnya berapa B? 5,7. C ada di kuadran berapa C? C ada di sini ya. D ada di sini. Maka C ada di kuadran 2. Berapa koordinatnya C? 1, 2, 3, 4. C min 4,3. Ya. D itu juga di kuadran 2. Berapa? Min 7,7. Dan seterusnya sampai H. Jadi yang E dan F itu ada di kuadran 3 ya. Dan G serta H itu ada di kuadran 4. Dimana di sini H-nya berapa? Hanya 5, min 6. Nah itu. Sampai di sini Bapak rasa cukup. Dan kalian bisa mempelajarinya lagi dari buku kalian. Dan jangan lupa kerjakan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.